Dalam nyala api yang tak terbatas, suara dingin Qin Chen keluar, "Tuan Jiuyu, Anda di sini untuk menyerang Ben Sao, dan Anda pasti akan mati hari ini. Jangan khawatir, Anda tidak akan mati sia-sia. Semua hukum, asal-usul, dan kekuatan Anda akan dimurnikan dan diserap oleh Ben Sao dan menjadi kekuatan Ben Sao sendiri." Cahaya redup itu diringkas oleh semua esensi jalan Jiuyu Sage Master, dan diselimuti oleh banyak api langit yang dikorbankan Qin Chen, ditambah dengan penindasan Xiaodou Siligong, itu segera tidak tergoyahkan. Meskipun Saint Master Jiuyu adalah master-master veteran tingkat menengah, dia pertama kali terluka oleh Palace Master Guanghan dan Saint Master Yao Guang, dan kemudian diserang oleh serangan diam-diam. Hampir tidak ada kekuatan untuk melawan. Semburan api yang mengepul menyelimuti Saint Master Jiuyu, yang akan dibawa ke istana Xiaodou Ligong oleh Qin Chen untuk disempurnakan. "Hentikan!" teriak Savage Lord juga telah datang ke depan pada saat ini. Melihat adegan ini, dia terkejut dan marah. Dia meraung, langit retak dan bergemuruh, dan tampaknya ada petir di kehampaan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi dewa liar. Cahaya langsung mengenai, mencoba menyelamatkan guru suci Jiuyu. "Tuan liar, aku sudah lama menunggumu," ucap guru suci Yao Guang mencibir. Setelah dia dan Tuan Istana Guanghan menyerang dan melukai guru suci Jiuyu, mereka siap untuk pergi dan menunggu. Savage Lord datang dengan satu pukulan. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Lingsue juga langsung bereaksi, panik, dan buru-buru membantu. Mereka tahu bahwa orang-orang di Yaomi Mansion tidak boleh mengalami kecelakaan di sini, jika tidak mereka akan habis. Dalam kehampaan, serangan Lord of Yao Guang dan Lord of Savage bertabrakan dengan sengit. Satu sosok membawa aura liar yang tak ada habisnya, mendominasi dan perkasa, seperti binatang buas, sementara sosok lainnya adalah cahaya ilahi yang terang, sama mendominasi. Tak tertandingi, keduanya bertabrakan, dan kekosongan tiba-tiba menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya dan meluas dengan panik. Langit dan bumi terdengar seperti ledakan besar. Dalam ledakan besar ini, Lord of Savage diblokir secara paksa dan tetap di kehampaan, dan Lord of Yao Guang bahkan lebih tidak nyaman. Dia menendang, dan dia mundur 7 atau 8 langkah untuk menstabilkan sosoknya. Wajahnya agak pucat, darah di tubuhnya melonjak, dan dia hampir muntah seteguk darah. Namun, dia mendesak kekuatan Saint Yuan untuk segera menekan ki dan darah di tubuhnya, matanya meroket, dan semangat juangnya mendidih. Guru suci Yao Guang berlama-lama dalam semangat juang dan sangat mendominasi. Meskipun dia melawan arah angin di pukulan sebelumnya, tidak ada rasa frustrasi di wajahnya, tetapi niat bertarung yang tak ada habisnya. Harus dipahami bahwa dia tidak menghadapi orang biasa, tetapi Master Suci liar dari Yaomi Mansion, seorang veteran guru suci jangka menengah, dan dia puas bisa bertarung seperti ini. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia percaya bahwa cepat atau lambat dia akan berada di atas dewa liar. "Sialan, keluar dariku," ucap Lord Savage, wajahnya yang liar itu biru dan jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa pukulan kuatnya akan diblokir, dia meledak dengan liar, dan dia menyerang lagi. Dia bertarung melawan guru suci Yao Guang, menekan guru suci Yao Guang dengan paksa, menyebabkan guru suci Yao Guang mundur terus-menerus dan hanya bisa menangkis. Namun, guru suci Yao Guang juga memblokirnya, membuatnya tidak dapat ikut campur dalam pemurnian guru suci Jiuyu oleh Qin Chen. "Kalian berdua sampah, mengapa belum membantu?" teriak Tuan Liar sangat cemas, berteriak pada Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Lingsue. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Lingsue menyaksikan pertempuran antara kedua belah pihak dan merasakan tekanan mengerikan dari guru suci jangka menengah. Mereka sudah ketakutan, di mana masih ada keberanian untuk muncul, tetapi guru suci liar berbicara, dan keduanya tidak berani tidak mendengarkan. Dengan hati-hati, dia akan terbang menuju Qin Chen. Tapi dalam sekejap, rasa dingin yang sedingin es datang. Itu adalah Tuan Istana Guanghan, matanya dingin, dia melangkah maju dan mengejutkan Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Lingsue, tetapi tidak melakukan apa-apa, hanya menunjukkan tangannya yang halus. Berubah menjadi cahaya Bing Leng, itu langsung datang ke depan Dewa Liar. Dia jelas juga melihat keadaan Holy Lord of Light saat ini. Meskipun dia sering melakukan serangan balik di bawah serangan Dewa Liar,
Dia sangat malu dan jelas masih tidak bisa bertahan terlalu lama, jadi dia menembak dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Dengan bergabungnya dia, Guru Suci Yao Guang segera menjadi lebih kuat, dan dua Guru Suci jangka menengah bergabung untuk melawan Guru Suci Savage, dan tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk menyelamatkan. Di sisi lain, Qin Chen mendesak istana Zixiao Dousui, dan api yang mengepul menyebar, dan kekuatan yang kuat mulai memurnikan Saint Master Jiuyu, dan kekuatan 9 neter yang melonjak menyapu tubuh Saint Master Jiuyu. Meskipun Qin Chen dipromosikan ke ranah Guru Suci, ketika dia secara paksa memurnikan Guru Suci Jiuyu, dia menemukan bahwa Guru Suci Jiuyu sangat ulet. Pada saat ini, dia masih melawan, menyembunyikan jiwanya di bawah cahaya Jiuyu, membentuk penghalang yang sangat ulet membuat Qin Chen tidak dapat menyempurnakan dalam waktu singkat. Asal mula kekuatan magis, asal mula segala sesuatu, seni menambal langit, melebur dunia. Ucap Qin Chen baca mantra, dia mendesak kekuatan origin untuk memprovokasi istana Zixiao Dousili, dan menggunakan teknik menambal langit, kekuatan memperbaiki langit, mulai menembus ke dalam istana Zixiao Douligong, dan mulai menyegel esensi dari semua elemen surgawi dari Guru Suci Jiuyu, untuk memurnikannya. Guru Suci Jiuyu meraung kesakitan, dan dia menolak untuk menyerah. Namun, di bawah kekuatan teknik penambalan langit, itu sedikit memudar, dan cahaya dari cahaya Jiuyu terus memudar, dan sedikit-sedikit itu dihilangkan. Melihat bahwa Guru Suci Jiuyu akan sepenuhnya dimusnahkan dan disempurnakan, kekosongan tempat larangan kuno berada tiba-tiba meletus dengan raungan ke langit, diikuti oleh sosok dominan yang menjulang tinggi dengan niat membunuh tanpa akhir, tiba-tiba menabrak larangan kuno. Ini adalah sosok yang penuh dengan aura pembunuh yang mendidih. Seluruh tubuhnya dihantui oleh mesin pembunuh, seperti Dewa Iblis yang berjalan keluar dari reruntuhan kuno, melangkah keluar dan datang ke Qin Chen. Sepanjang jalan, kekosongan meledak dan memecahkan celah yang tak terhitung jumlahnya. Di matanya, seolah-olah bintang jatuh, dunia hancur, dan telapak tangannya yang besar berubah menjadi tirai langit, dan dia meraih Qin Chen. Di bawah telapak tangan ini, dunia redup, dan semua orang merasakan kekuatan yang mencekik, yang mengejutkan jiwa semua orang. Itu adalah Guru Suci Meitian, Dewa Penghancur Surga. Dia menghancurkan larangan kuno, matanya meledak dengan pelangi ajaib, dan dia meraih Qin Chen dan ingin membunuh Qin Chen. Cakar yang menakutkan itu tampaknya mampu meremas bintang-bintang dan langsung meraih kepala Qin Chen. Qin Chen hati-hati, teriak Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang keduanya berseru. Saat Guru Suci Meitian muncul, kekosongan itu bergetar, memancarkan aura yang menakutkan, dan rasa krisis yang kuat muncul di keduanya. Ini jelas merupakan orang kuat yang menakutkan di atas. Saint Master Savage dan Saint Master Jiuyu. Tidak mengherankan bahwa di alam surga timur, reputasi Guru Suci Meitian jauh lebih menakutkan daripada Saint Master Savage dan Saint Master Jiuyu, karena orang ini terlalu kuat, dan di antara serangannya, aura melonjak, seperti pelangi, bersinar menembus matahari, seperti matahari yang terik itu meledak, dan kekosongan tak berujung dipenuhi dengan kekuatan luar biasa, menenggelamkan segalanya. Di bawah pukulan ini, Tuan Istana Guanghan dan Guru Suci Yao Guang keduanya mengalami kesulitan bernapas, dan sirkulasi Saint Yuan di dalam tubuhnya sedikit stagnan. Itu terlalu kuat, jika itu mereka, pasti akan terluka parah oleh pukulan ini. Bisakah Qin Chen menghentikannya? Telapak tangannya yang menakutkan, seperti gunung suci kuno, datang ke kepala Qin Chen dalam sekejap. Pada saat kritis ini, sosok tulang putih yang menjulang tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, yang merupakan mayat klan perang, tiba-tiba melawan di depan Qin Chen, meremas tinju tulang putihnya yang besar, dan memukulnya. Telapak tulang putih bertabrakan dengan telapak gelap gunung suci kuno, mengirimkan ledakan mengejutkan, seperti matahari besar yang sama meledak, dan ledakan mengerikan menyapu seperti laut. Di lautan, mayat klan perang mundur lagi dan lagi, udara kematian di tubuhnya terus-menerus padam, dan api jiwa di rongga matanya juga terus menyala, dan ada sosok yang berderit di sekujur tubuhnya, dan ada perasaan meledak terbuka. Untuk pertama kalinya, mayat klan perang berada di bawah tekanan luar biasa. Betapa sangat kuat, gumam Qin Chen, hatinya menjadi gelap, mengungkapkan warna serius, dan kekuatan Dewa Penghancur melebihi harapannya. Hah, itu benar-benar memblokir pukulan kursi ini. Apa ini? Mayat orang kuat alien kuno. Itu bisa digerakkan olehmu.
Nak, berapa banyak rahasia yang kamu miliki? Dalam kehampaan, sosok agung berjalan keluar, dikelilingi oleh aura kehancuran. Dia berjalan di antara langit dan bumi, seperti seorang raja yang berpatroli di langit. Aura dominannya membubung ke langit, dan hukum yang tebal dan kuat melekat di tubuhnya, mengubah dunia ini menjadi kerajaannya sendiri. Ini adalah guru suci Meitian. Dia memandang Qin Chen dengan dingin, matanya selalu dingin, dan dia tidak bisa melihat emosi sedikit pun, bahkan mayat klan perang yang ditampilkan oleh Qin Chen memblokir serangannya. Dia tetap tenang, setenang gunung. Wah, aku tahu bahwa jiwa Saint Master Zhou Yu belum mati. Jika Anda menyerahkan jiwanya, mengorbankan warisan yang mulia Skyfire, dan berlindung di Yaomi Mansion saya, mungkin ada cara untuk hidup, jika tidak, kamu pasti akan mati. Ucap guru suci Meitian berkata dengan dingin, mendominasi dan tak tertandingi, gemuruh-gemuruh bergema di kekosongan, seluruh kekosongan bergetar di bawah kekuatan hukumnya, dan cara dia berbicara. Pada tingkat guru suci penghancur surga, pemahaman tentang Dao surga telah mencapai tingkat yang tidak normal. Dengan lambaian tangannya, dia dapat membangkitkan kekuatan langit dan bumi dan mengeluarkan serangan yang tiada taranya. Hah, menginginkan Ben Shao untuk menyerahkan jiwa Tuan Zhou Yu. Ini konyol, apakah Anda pikir Anda bisa membunuh Ben Shao? Yaomi Mansion Anda berkolusi dengan iblis dan mengolah kekuatan kegelapan untuk menguasai alam surga timur. Cepat atau lambat, itu akan terungkap di surga. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Apa? Ekspresi guru suci Yao Guang dan Tuan Istana Guang Han berubah. Yaomi Mansion berkolusi dengan iblis untuk mengolah kekuatan kegelapan. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Di sisi lain, Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui juga berubah. Mereka benar-benar tidak tahu tentang ini. Kolusi dengan klan iblis adalah kejahatan besar pemusnahan. Wah, kamu diambang kematian, dan kamu masih berbicara omong kosong. Yaomi Mansion saya berkolusi dengan iblis. Apakah Anda punya bukti? Jika tidak ada bukti, itu adalah fitnah, ini sangat konyol. Ucap guru suci Meitian mencibir dan berkata, saat dia berjalan selangkah demi selangkah, ada bintang yang berputar di matanya, memunculkan niat membunuh yang tiada taraf. Ingin bukti? Yao Wuming dapat membuktikan segalanya di tempat ujian surga. Jawab Qin Chen mencibir, tetapi di dalam hatinya dia diam-diam menghela nafas, karena dewa penghanur ini sangat licik. Mendengar ini, guru suci Meitian mengerutkan kening, dan hatinya menjadi dingin. Di Yaomi Mansion, kekuatan kegelapan pembudidaya rantai yang sebenarnya tersedia di semua tingkatan, tetapi mereka dipilih secara ketat, seperti Saint Master Savage dan Saint Master Zhou Yu. Mereka tidak pernah berlatih itu, tapi Yao Wuming pasti salah satunya. Karena Yao Wuming adalah talenta paling luar biasa yang lahir di Yaomi Mansion selama 10.000 tahun terakhir. Dia awalnya dilatih ke arah ahli waris yang luar biasa. Jika Yao Wuming benar-benar dibunuh oleh Qin Chen ini, dia pasti akan terkena kekuatan kegelapan sebelum dia mati. Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, wajah Saint Lord Meitian tetap diam, tetapi niat membunuhnya bahkan lebih buruk, yang ini tidak dapat disimpan. Ini konyol, Qin Chen, kamu membunuh putra suciku dari Yaomi Mansion, dan kamu ingin menyalahkan Yaomi Mansionku. Tidakkah kamu menyadari itu konyol? Bukankah kamu yang benar-benar berkolusi dengan iblis? Jangan bicara omong kosong, aku di sini hari ini. Kami harus mewakili ras manusia dari surga dan menangkap Anda, seorang pengkhianat, untuk menghibur jiwa leluhur yang jatuh dari ras manusia saya. Begitu suara guru suci Meitian jatuh, tidak lagi berbicara omong kosong, bergemuruh, dia tiba-tiba melangkah keluar, dan datang ke Qin Chen lagi. Sisi dunia ini menjadi redup dalam sekejap, dan tangan besar itu keluar, dan semua cahaya menghilang, seolah-olah telah jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Di tangan besar, aura kehancuran melonjak, memenjarakan segalanya, dan memenjarakan Qin Chen sampai mati di dalamnya. Alasan mengapa guru suci Meitian dan Qin Chen berbicara begitu banyak omong kosong bukanlah karena dia membosankan, tetapi karena dia diam-diam mengumpulkan kekuatannya untuk menutup kekosongan satu pihak, sehingga Qin Chen dan yang lainnya berubah menjadi kura-kura di dalam guci. Pada saat kritis, nafas waktu melonjak di atas Qin Chen. Hahaha, ingin memenjarakan Ben Shao. Guru suci penghancur surga, Ben Shao akan membunuhmu cepat atau lambat dan meratakan seluruh mansion besar Anda.
Ucap Qin Chen berteriak dengan marah, hukum waktu tiba-tiba berbalik, bersenandung, pada saat Dewa Kehancuran Surga akan segera terbentuk, Qin Chen membatasi waktu, memanfaatkan kesempatan, berubah menjadi cahaya guntur, dan bergerak menuju reruntuhan kosong di kejauhan. Dewa Penghancur, sampai jumpa. Ada suara gemuruh, sosok Qin Chen melintas, dan dia akan melarikan diri ke kedalaman reruntuhan dan menyelam ke interlayar ruang. Hukum waktu menghilang, dan kerajaan Dewa Pemusnahan Surga yang hancur terbentuk, tetapi Qin Chen telah melarikan diri. Apa? Hukum waktu dan hukum guntur. Ucap Saint Master Mietian memadatkan pandangannya, melihat sosok Qin Chen yang menghilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, dikatakan bahwa putra ini masih menguasai hukum waktu, dan benarkah ada begitu banyak rahasia dalam diri putra ini? Hukum waktu, bagaimana dia bisa mengendalikannya? Pikir Guru Suci Meitian bingung. Namun, dia tidak berpikir dalam-dalam, hanya tersenyum dingin pada sosok Qin Chen yang menghilang. Sayangnya, anak ini masih terlalu naif. Jika dia melarikan diri ke tempat lain di surga, mungkin saya masih sedikit khawatir dengan berita itu. Tapi dia panik dan berlari ke pusat reruntuhan patahan surga, berpikir bahwa dia bisa melarikan diri melalui patahan luar angkasa. Pengejaran dan pembunuhan saya hanyalah mencari jalan buntu. Seperti semua orang tahu, melarikan diri ke tempat seram seperti itu hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Dengan mencibir, Guru Suci Meitian tiba-tiba melangkah keluar dan berkata dengan dingin kepada Saint Master Savage, Tuan Liar, Tuan Yao Guang dan Taun Istana Guanghan, akan diserahkan kepada Anda. Anda dapat menjerat mereka dan menunggu kembalinya kursi ini. Ketika suara itu jatuh, sosoknya tiba-tiba menghilang, menembus kedalaman kekosongan dan mengejar Qin Chen yang menghilang. Tuan Istana Guanghan, Qin Chen meminta kita untuk menjerat Tuan Bijak Liar, dan jangan mengikutinya, apa maksudnya? Melihat hilangnya mereka berdua, Tuan Suci Yao Guang berkata dengan sedikit terkejut. Karena sebelum melarikan diri, Qin Chen telah diam-diam mentransmisikan mereka berdua. Agar mereka tidak gugup, Qin Chen akan memasuki pusat reruntuhan dengan Saint Master Meitian, dan dia dan Tuan Istana Guanghan hanya perlu menjerat Saint Master Savage. Tuan Istana Guanghan juga menerima suara Qin Chen, dan ekspresinya sedikit bingung, tetapi memikirkan kekuatan menakutkan Qin Chen dan guntur yang menakutkan di tubuh Qin Chen, hati Tuan Istana Guanghan segera dipenuhi dengan keyakinan. Qin Chen berkata begitu, dia pasti memiliki rencananya sendiri, kita berdua hanya perlu melibatkan diri dengan Saint Master Savage. Meskipun Guru Suci Meitian sangat menakutkan, Tuan Istana Guanghan juga penuh percaya diri pada Qin Chen, mengetahui bahwa dia pasti memiliki makna yang dalam-dalam melakukannya. Keduanya saling memandang, satu ke kiri dan yang lain, menatap Dewa Liar. Kalian berdua tidak kabur, pikir Dewa Liar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang tidak berniat melarikan diri sama sekali. Kemarahan yang kuat tiba-tiba muncul di hati Dewa Liar, dan kedua orang ini hanya memandang rendah dia. Tuan Yao Guang dan Tuan Istana Guanghan, Anda adalah ras manusia, tetapi Anda melindungi Qin Chen yang berkolusi dengan ras iblis. Kursi ini sekarang memiliki alasan untuk mencurigai bahwa Anda juga berkolusi dengan ras iblis. Hari ini, kursi ini akan menjatuhkan Anda, dan menunggu surga tingkat tinggi. Ucap Dewa Liar dengan penuh kemarahan, dia berteriak keras, dan bergerak seketika. Berhenti bicara omong kosong, bertarunglah. Jawab Saint Master Yao Guang dan Tuan Istana Guanghan juga naik ke langit, kedua belah pihak bertarung, dan langsung bertarung bersama. Di sisi lain, Saint Master Meitian melacak Qin Chen dengan cepat, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa di bawah pelacakannya sendiri, dia belum melihat jejak Qin Chen untuk waktu yang singkat, dan hanya merasakan kekuatan guntur dan kilat yang ditinggalkan oleh pelarian gila Qin Chen di kehampaan. Napas yang menggelegar ini sangat menakutkan. Rahasia guntur macam apa ini? Gumam Saint Master Meitian terkejut, menyadari guntur dan kekuatan kilat Qin Chen. Rahasia tubuh Qin Chen membuatnya semakin penasaran. Dia memiliki dorongan kuat untuk menangkap Qin Chen dan mengambil harta darinya. Dia mengguncang sosoknya dan terus mengikutinya pergi. Tetapi dalam aliran kehampaan yang bergejolak tidak jauh di depan Saint Lord Mietian, Qin Chen telah menghentikan sosoknya,
dan sekelompok sosok bergegas keluar dari cakram giok keberuntungan, bersembunyi di reruntuhan kosong patahan ruang ini, dan bendera arai yang telah disiapkan untuk waktu yang lama ditembakkan terus menerus. Hanya selusin waktu bernafas, bendera arai itu telah menghilang ke dalam kehampaan, dan tidak ada bayangan yang terlihat. Meski begitu, Qin Chen masih memiliki beberapa penyesalan di hatinya. Waktu yang ditinggalkan oleh Dewa Penghancur terlalu singkat. Jika dia bisa memberinya waktu setengah kolam dupa, dia akan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang formasi yang dia atur. Setelah menyelesaikan formasi, Qin Chen tidak berdiri di tempat, tetapi terbang untuk jarak tertentu menuju celah kosong ketika dia datang sebelum berhenti. "Apakah kamu tidak pergi?" ucap Saint Master Mietian datang dan melihat Qin Chen berdiri sendirian di kehampaan, dan mengatakan sesuatu dengan beberapa keraguan. Menurutnya, Qin Chen memiliki metode rahasia guntur. Pada saat ini, dia seharusnya melarikan diri sejauh yang dia bisa. "Lari? Kenapa aku harus lari?" jawab Qin Chen mencibir. Di tangannya, sebuah pedang tajam muncul, dan segera setelah pedang karat misterius yang aneh dikeluarkan, aura dingin keluar dari kehampaan. Kekuatan dingin ini sepertinya membekukan kehampaan. "Senjata suci macam apa ini?" ucap Saint Master Meitian merasakan napas pada pedang karat misterius, dan segera terkejut, karena asal Master Sucinya, secara naluriah merasakan sedikit krisis, seolah-olah pedang aneh ini dapat melukainya secara umum. "Apakah itu senjata Master Suci Puncak?" pikir Saint Master Meitian memadamkan matanya, dan matanya tampak seperti nyala api. Dia secara alami tahu tentang warisan Qin Chen dari Venerable Skyfire. Namun, dari mana pedang sederhana dan misterius di tangan Qin Chen berasal? Dengan niat membunuh yang begitu kuat, bahkan dia merasakan jantung berdebar, setidaknya itu adalah senjata Saint Master teratas. "Oke, sangat bagus, sepertinya kali ini aku akan mendapat panen besar," ucap Saint Master Meitian menatap Qin Chen, dan dia jelas menganggap Qin Chen sebagai impunitasnya sendiri. Dia yakin bahwa setelah Qin Chen datang ke sini, dia tidak mengambil inisiatif untuk melarikan diri, tetapi berdiri sendiri di sini. Benar-benar ada sesuatu untuk diandalkan, tetapi dia tidak khawatir. Tidak peduli seberapa kuat seorang guru suci di tahap awal, itu juga merupakan awan di depan guru suci di puncak tahap menengahnya. Terlebih lagi, dia sendiri memiliki fondasi yang kuat, disinilah dia tidak khawatir sama sekali. "Sepertinya kamu berpikir kamu memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, jadi kamu ingin mencoba melihat apa perbedaan antara dirimu dan kursi ini. Kursi ini akan mengabulkan apa yang Anda inginkan hari ini," ucap Saint Master Meitian mencibir, tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk berbicara. Mengangkat tangannya dan melambaikan telapak tangan. Kali ini, Saint Master Meitian dengan liar melepaskan kekuatan aslinya, dan kekuatan hukum yang kuat langsung membatasi kekosongan, dan tidak memberi Qin Chen kesempatan kedua untuk melarikan diri.